Selanjutnya kita akan melanjutkan menentukan nilai resultan vektor. Yang pertama adalah resultan dua vektor yang sejajar. Untuk resultan dua vektor sejajar, nilainya itu tinggal setiap vektor atau seluruh vektor tinggal dijumlahkan saja. Misalkan di sini kita memiliki dua buah vektor, yaitu vektor 50 km ke arah timur dan 30 km ke arah timur. Maka resultannya adalah 50 ditambah 30 menjadi 80 km ke arah timur. Misalkan lain adalah vektor pertama 50 km ke arah timur dan vektor kedua adalah 30 km ke arah barat. Maka resultannya adalah 50 km ditambah negatif 30 km menjadi 20 km ke arah timur. Nah, misalkan ini AD bersepeda ke arah barat sejauh 5 km, kemudian kembali ke timur sejauh 3 km. Resultan perpindahan AD adalah 5 km ini ke arah barat, kemudian ditambah 3 km ke arah timur. Nah, maka resultannya adalah 2 km ke arah barat, yaitu vektor A ditambah vektor B sama dengan 5 ditambah negatif 3 menjadi 2 km ke arah barat. Yang kedua, untuk vektor yang saling tegak lurus atau dua vektor yang masing-masing membentuk sudut siku-siku. Nah, seperti pada Pitagoras ya, segitiga siku-siku, maka resultannya adalah jumlah kuadrat dari masing-masing vektor kemudian diakarkan. R sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat, atau sama dengan vektor pertama dikuadratkan ditambah vektor kedua dikuadratkan. Nah, bagaimana dengan arah resultannya? Nah, kita bisa nyatakan dalam bentuk sudut. Nah, sudutnya adalah theta dari anti tangen Y per X, atau sudutnya adalah anti tangen dari Y per X. Misalkan ada semut bergerak dari A ke B sejauh 4 meter, kemudian dari B ke C 3 meter. Nah, berapakah resultan perpindahan si semut? Nah, resultan sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, X kuadrat adalah vektor AB dan Y kuadrat adalah vektor BC. Dikuadratkan menjadi akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat, hasilnya adalah 5 meter. Nah, bagaimana dan arahnya? Arahnya adalah theta anti tangen dari Y per X atau anti tangen dari BC per AB, di mana BC adalah 3 dan AB adalah 4. Berarti anti tangen dari 3 per 4. Nilai tangen sudut yang nilai tangennya 3 per 4 adalah 37 derajat. Berarti nilai theta adalah 37 derajat. Kemudian yang ketiga, resultan dua vektor yang mengapit sudut tertentu. Misalkan ada vektor A dan vektor B seperti ini. A ke kanan, B ke kanan atas. Nah, kita ingin menentukan nilai resultan dari A ditambah B. Kita bisa menggambarkannya terlebih dahulu. Kita gunakan metode segitiga. Jadi ini ya, pangkal vektor B diletakkan pada ujung vektor A. Resultannya adalah seperti ini. Nah, kemudian bisa kita beri garis bantu C dan D untuk mempermudah analisis kita. Di mana antara C dan B ada sudut theta. Dan antara resultan dengan vektor pertama ada sudut alfa. Menurut rumus Pitagoras, ini adalah segitiga siku-siku. Berarti nilai resultan dapat kita tentukan dengan rumus Pitagoras, yaitu kuadrat dari A ditambah C ditambah kuadrat dari D. Kemudian A ditambah C dikuadratkan bisa kita jabarkan menjadi A kuadrat ditambah 2AC ditambah C kuadrat. Selanjutnya bisa kita perhatikan dalam gambar pada segitiga yang kecil yang ada sudut tetanya, C kuadrat ditambah D kuadrat
itu bernilai sama dengan B kuadrat. C kuadrat ditambah D kuadrat itu bernilai sama dengan B kuadrat karena memenuhi rumus Pythagoras. Sedangkan untuk C, kita perhatikan C itu berada di samping sudut theta. C berada di samping sudut theta, sehingga C bisa kita tulis sebagai B kosinus theta. Sehingga kita bisa turunkan persamaannya menjadi A kuadrat ditambah 2AB cos theta ditambah B kuadrat. Nah, kemudian kita bisa sederhanakan atau kita ubah B kuadrat ke depan agar tampilannya lebih mudah dilihat. Nah, jadi R sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB dikali cos theta. Kemudian bagaimana dengan arah resultannya? Nah, kita perhatikan lagi pada gambar. Sisi D kita bisa nyatakan dalam dua bentuk, yaitu dalam pandangannya sudut theta dan dalam pandangannya sudut alfa. Dalam pandangan sudut alfa, D merupakan depan dari sudut alfa, sehingga D bisa kita nyatakan sebagai R dikali sinus alfa. Sedangkan pada pandangan sudut theta, D juga bisa dinyatakan sebagai D sama dengan B sin theta. Nah, R sin alfa dan B sin theta memiliki nilai yang sama, yaitu berupa D. Jadi kita bisa bentuk persamaan R kali sin alfa sama dengan B kali sin theta. Misalkan ada sebuah balok bermasa M didorong searah sumbu X dengan gaya F1 sama dengan 50 Newton. Kemudian gaya F2 membentuk sudut 60 derajat sebesar 50 Newton juga mengenai balok yang sama. Berapakah resultan gaya yang diterima oleh balok tersebut? R sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos theta. Bisa kita tulis ulang sebagai R sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 dikali F2 dikali cos theta. F1 nilai 50 dan F2 juga 50, sedangkan theta adalah 60 derajat. Sehingga R sama dengan akar 50 kuadrat ditambah 50 kuadrat ditambah 2 kali 50 kali 50 dikali cos 60 derajat. Nah, di dalam tabel nilai cos 60 derajat adalah setengah, sehingga bisa kita tulis sebagai 50 kuadrat ditambah 50 kuadrat ditambah 2 kali 50 kuadrat dikali setengah. 2 dan setengah bisa kita sederhanakan menjadi 1, sehingga R sama dengan akar dari 50 kuadrat ditambah 50 kuadrat ditambah 50 kuadrat. Atau bisa kita tulis sebagai R sama dengan 3 kali 50 kuadrat. Sehingga resultannya adalah R sama dengan 50 akar 3 Newton. Bagaimana dengan arahnya? Kita memiliki persamaan tadi R sin alfa sama dengan F1 sin theta, di mana R bernilai 50 akar 3 dan F1 50 dan tetanya adalah 60 derajat. Di dalam tabel, sinus 60 derajat itu bernilai setengah akar 3, sehingga bisa kita tulis lagi sebagai 50 akar 3 dikali sinus alfa sama dengan 50 dikali setengah akar 3. Di sebelah kiri ada 50 dan di sebelah kanan ada 50. Bisa kita sederhanakan. Begitu juga akar 3, di sebelah kiri ada dan di sebelah kanan ada, bisa kita sederhanakan juga. Sehingga yang tersisa adalah sinus alfa sama dengan setengah. Di dalam tabel trigonometri, nilai sinus yang bernilai setengah adalah sudut 30 derajat, sehingga nilai alfa adalah 30 derajat. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.